Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bapak kenapa semangat pagi? Padahal kan ini hari sudah menunjukkan jam 12 lebih 55. Nah, Bapak akan jawab, kenapa harus semangat pagi? Karena Bapak ingin kalian itu memiliki jiwa semangat seperti kalian belajar pada waktu pagi. Ya, gitu. Jadi belajar sama Bapak itu kalian harus merasa semangat, senang, gembira, ceria, dan memiliki spontanitas untuk belajar terhadap apa yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak, dan anak-anak mampu menjawab apa yang saya tanyakan dari hasil penyampaian dari Bapak. Nah, sebelum sejauh itu Bapak ingin menanyakan kabar. Gimana anak-anak, pada sehat? Alhamdulillah, sekarang semua dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Bapak turut senang melihat murid-murid Bapak bisa mengikuti mata pelajaran dengan keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum ke materi, Bapak ingin menghabiskan dulu ya. Nah, untuk yang pertama, Luhut bin Sarpanjaitan hadir. Dedi Mulyadi hadir. Roy Ricardo hadir. Danang Supratman hadir. Maharani, ada Maharani? Oh, ada. Liliando Putragiri ada. Oh, ada di pojokan sana ya. Ya, semuanya telah hadir. Dalam absensi pun saya lihat sudah hadir semua. Ternyata benar kata anak-anak bahwa anak-anak dalam kondisi sehat dan dapat berkumpul semuanya dalam kelas ini dan bisa mengikuti mata pelajaran sejarah. Apa sekali lagi anak-anak? Sejarah. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak ingin memaparkan terlebih dahulu tentang imperialisme dan kolonialisme. Sebelumnya ada sebelum ke imperialisme dan kolonialisme, Bapak kan pas minggu ke belakang menjelaskan tentang apa itu namanya? Sebelum imperialisme, Bapak menjelaskan tentang sebuah dasar atau sebuah latar belakang munculnya imperialisme dan kolonialisme itu bermakna keserakahan manusia atas apa yang telah dimiliki dan apa yang ingin dimiliki selanjutnya. Nah, tapi pada pas minggu ke belakang bunyi alarm kelas mungkinnya sudah berbunyi. Jadi Bapak mau tidak mau memangkas penyampaian materi kolonialisme dan imperialisme. Namun Bapak ingin menyampaikan pada minggu lalu itu bahwa imperialisme dan kolonialisme itu bermakna ketidakpuasan manusia terhadap apa yang dimiliki dan apa yang akan dimiliki. Nah, sekarang lebih detailnya Bapak ingin menjelaskan apa itu imperialisme dan kolonialisme. Oke. Imperialisme dan kolonialisme itu adalah sebuah bentuk
sebuah bentuk hal tidak bermanusiawi. Maksudnya apa? Gimana? Maksudnya imperialisme dan kolonialisme itu adalah sebuah sistem yang merugikan satu di antara lainnya dengan memeras fisik, memeras otak, memeras hati. Ketiga elemen yang dianugerahi Tuhan kepada manusia, yakni otak, hati, otak, hati, dan fisik, diperdaya pada masa imperialisme dan kolonialisme. Oke, saya karena terlalu banyak makna dan terlalu banyak hal-hal yang mungkin anak-anak belum mengerti, jadi begini ceritanya tuh. Imperialisme dan kolonialisme adalah sebuah hal yang terjadi pada abad-abad sebelum modern dan setelah modern. Nah, dalam berlangsungnya sebuah imperialisme dan kolonialisme itu pasti mempunyai pelopor. Pelopor imperialisme dan kolonialisme itu adalah Inggris, Spanyol, Portugis, gitu. Nah, Pak, kenapa Bapak menjelaskan pelopornya terlebih dahulu, tidak menjelaskan apa itu imperium, apa itu kolonialisme? Jadi begini, sebuah hal yang terjadi atau menjadi pelopor harus disampaikan terlebih dahulu agar anak-anak nanti tertanam bahwa apa yang menjadi apa dan siapa pelopor imperialisme dan kolonialisme itu sendiri. Nah, kolonialisme adalah sebuah pendudukan yang dilakukan di luar batas wilayahnya. Contoh gimana, Pak? Contohnya begini. Contoh Binsar. Kamu kan namanya Binsar ya? Contoh Binsar, rumahnya di komplek A. Terus kamu menginap di komplek F tanpa seizin ketua komplek atau ketua RT setempat yang melingkupi teritorial, yang melingkupi wilayah komplek F, blok F. Jadi secara tidak langsung itu adalah sebuah kolonialisme. Itu contoh sederhananya ya. Nah, kalau imperialisme itu gimana, Pak? Imperialisme itu kan dari kata imperium. Imperium itu artinya kan memerintah. Nah, jadi contohnya gimana, Pak? Contohnya gini, anak-anak tadi Binsar sudah ke blok E tanpa adanya perizinan atau persetujuan dari tanpa pengetahuan ketua RT. Nah, di sana Binsar malah membuat sebuah acara yang dimana di sananya tuh membuat kegaduhan di blok F, sehingga menjadi sebuah menjadikan sebuah sistem atau pemerintahan yang dilakukan oleh Binsar itu sendiri di luar batas wilayahnya. Nah, ini yang menjadi faktor utama kolonialisme dan imperialisme, dikatakan ketidaksyukuran manusia terhadap apa yang dimiliki dan apa yang akan dimiliki. Padahal kan bisa saja Binsar ini melakukan sebuah acara di komplek A, ya di blok A. Itu kan teritorial dia. Kenapa harus mengadakan acara di blok F? Nah, begitu contohnya. Kita balik lagi ke materi.
Jadi sudah jelas ya, imperialisme, kolonialisme itu sesuatu hal yang tidak baik, dimana pada pelaksanaannya dulu kita kembali lagi ke materi, fokus lagi. Ada tujuan, ada 3 tujuan. Yang pertama kekayaan atau disebut 3G atau 3G. Apa Pak 3G itu? Ya kan, kamu kan yang nanya ya, Liliando kemarin yang nanya ke Bapak, apa 3G itu? Yang pertama, gold, glory, gospel. Yang pertama apa? Gold, yang kedua glory, yang ketiga gospel. Apa itu? Gold adalah kekayaan, glory adalah kejayaan, gospel adalah penyebaran agama. Betul, kata Maharani, betul ya. Gospel adalah, ya betul, gospel adalah penyebaran agama. Nah, jadi tujuan imperialisme kuno itu adalah terpaku pada 3G yang tadi Bapak sebutkan. Nah, untuk kolonialisme industri atau kolonialisme dan imperialisme modern itu terpaku pada sistem industri yang ditancapkan atau dikembangkan lebih pesat lagi. Gitu. Jadi membuat sistem-sistem yang diperbaharui menjadi sebuah hal yang terbarukan atau pembaharuan dalam sistem itu sendiri. Nah, menurut apa namanya itu? Menurut sebuah survei yang diadakan di Amerika, bahwa kejadian pada masa lalu itu berdampak pada masa kini. Contoh, ketika Indonesia didatangi oleh Inggris, didatangi oleh Belanda, Portugis, sampai Jepang, menimbulkan psikologis masyarakatnya tuh kurang mantap dalam pengelolaan keuangan, sehingga membuat Indonesia kalut malut dalam pengelolaan Indonesia. Produk kalut malutnya itu apa Pak? Jadi mental korupsinya itu diwariskan dari VOC. VOC itu adalah sebuah imperium yang didirikan oleh Belanda. Dan sampai sekarang pribumi pun melakukan kejahatan korupsi seperti apa yang dilakukan oleh penjajahnya terdahulu. Apa yang ini yang disebutkan namanya merdeka? Ya, saya selalu bersemogakan kepada adik-adik nanti, anak-anakku nanti menjadi sebuah regenerasi yang bisa membangkitkan, yang bisa mengembangkan, menciptakan hal-hal yang baik untuk negara ini, menghapuskan jejak-jejak kotor para pendahulunya. Meskipun di era selanjutnya adik-adik pun pasti akan melakukan jejak-jejak kotor, tapi yang saya harapkan adik-adik ini tidak melakukan kesalahan yang sama, atau kata pepatah, jangan jatuh ke lubang yang sama. Carilah lubang yang baru agar tidak monoton. Gitu. Jangan takut akan kesalahan, jangan takut akan kegagalan. Karena semua pasti mempunyai hikmah, mempunyai pelajaran hal yang berharga untuk anak-anakku nanti. Jadi ayolah, saya percaya generasi kalian akan membawa Indonesia lebih baik, lebih kolaboratif dalam mewujudkan harapan-harapan itu. Ya, karena waktu telah habis, mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya.
tetap semangat, semangat pagi, menggelora, tetap senang, senyum ceria, menandakan murid yang mempunyai ambisi untuk memperbaiki dirinya sendiri, keluarganya, dan sekitar lingkungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.